Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rismawati Sul, Stambuk 083 2018 0077. Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang penelitian saya, yaitu pengaruh modal sosial terhadap pendapatan petani jagung di Kelurahan Lelebata, Kecamatan Lemuru, Kabupaten Bone. Adapun latar belakang yaitu selama lebih dari 30 tahun Indonesia telah menerapkan model pembangunan dengan menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita masyarakat. Sebagai syarat penerapan model pembangunan semacam itu, modernisasi telah dilakukan di semua aspek kehidupan sosial. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, khususnya dalam bidang pertanian. Di bidang pertanian, Indonesia dikenal dengan produksi beras yang melimpah, bahkan beberapa di antaranya bahkan dikenal sebagai daerah penghasil beras terbesar di Indonesia. Selain beras, komoditas yang tidak kalah pentingnya adalah jagung. Jagung yang kita kenal memang telah menjadi salah satu alternatif pengganti makanan pokok selain beras untuk beberapa daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, jagung yang dihasilkan banyak digunakan sebagai pakan ternak, bahkan digunakan sebagai benih. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu sentra produksi jagung nasional yang menduduki urutan kedua setelah Jawa Timur. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, total lahan tanam jagung yang berada di Sulawesi Selatan ada sekitar 450.000 hektar dengan jumlah produksi jagung di tahun 2018 mencapai 2,3 juta ton. Angka tersebut ternyata melebihi target yang diperkirakan sebelumnya, yaitu 2,1 juta ton. Hal ini ditunjang dari teknologi serta infrastruktur guna mengetahui kualitas jagung yang diproduksi. Selain itu, mengalokasikan benih jagung berkualitas juga turut memberikan pengaruh terhadap jumlah produksi jagung yang dihasilkan. Sulawesi Selatan memiliki potensi menjadi penyumbang terbesar produksi jagung di luar Pulau Jawa dengan memperhatikan potensi lahan yang masih bisa dikembangkan untuk budidaya jagung. Beberapa kabupaten yang menjadi sentra pertanian jagung di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Goa, Takalar, Bantaeng, Bulukumba, Bone, Jeneponto, Wajo, dan Pinrang. Dalam 3 tahun terakhir, kabupaten tersebut menjadi penghasil jagung terbesar di Sulawesi Selatan. Modal sosial merupakan investasi untuk mendapatkan sumber daya baru dalam masyarakat. Modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan pengangguran, kriminalitas, dan menghalangi setiap upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk. Modal sosial ini umumnya terbangun dari berbagai unsur seperti kepercayaan dan solidaritas, kelompok dan jaringan, tindakan kolektif dan kerjasama, informasi dan komunikasi, kohesi sosial dan inklusi, dan pemberdayaan dan tindak politik. Setiap kelompok suku bangsa termasuk orang Bone memiliki berbagai sumber daya sosial dan hal itu diperoleh melalui interaksi atau hubungan antara satu individu dengan individu lainnya di setiap masyarakat yang bersangkutan. Sumber daya seperti ini biasanya disebut modal sosial. Kabupaten Bone, khususnya di Kecamatan Lemuru, sebagai salah satu sentra produksi jagung Sulawesi Selatan, memiliki modal sosial yang baik. Modal sosial masyarakat di Kecamatan Lemuru, Kabupaten Bone yang ada kaitannya dengan ketahanan pangan yang teridentifikasi adalah adanya saling bantu dalam bentuk memberi dan meminjamkan bahan pangan dan saling tukar-menukar makanan antar tetangga dan kerabat. Juga tingkat kepercayaan yang relatif masih tinggi antar anggota masyarakat dan pemerintah, terutama penyuluh pertanian. Kepala desa dan tokoh masyarakat dengan menyadari pentingnya peranan modal sosial untuk menunjang kegiatan usaha tani di
Dalam sektor pertanian, maka keberadaan modal sosial harus terus terjaga agar tidak terkikis oleh perubahan zaman. Karena jika modal sosial di suatu kelompok atau masyarakat semakin menghilang, maka segala macam bentuk kebijakan dari pemerintah dengan tujuan ingin mensejahterakan petani akan sulit untuk terrealisasikan. Adapun rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana analisa pengaruh modal sosial terhadap produktivitas petani jagung di Kelurahan Lelebata, Kecamatan Lemuru, Kabupaten Bone. Tujuan penelitian yaitu berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh modal sosial terhadap produktivitas petani jagung di Kelurahan Lelebata, Kecamatan Lemuru, Kabupaten Bone. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. A. Kajian teori. Pertama, konsep modal sosial. Bagian A, pengertian modal sosial. Modal sosial adalah salah satu konsep baru yang digunakan untuk mengukur kualitas hubungan dalam komunitas, organisasi, dan masyarakat. Putnam 2000 menyatakan bahwa modal sosial mengacu pada esensi dan organisasi sosial seperti norma dan jaringan sosial yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan lebih terkoordinasi dan anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan bekerja sama secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama dan mempengaruhi produktivitas secara individual maupun berkelompok. Sementara itu, Bordi menjelaskan bahwa modal sosial sebagai agregat sumber daya aktual walaupun potensial yang diikuti untuk mewujudkan jaringan yang berjangka panjang sehingga menginstitusionalisasikan hubungan persahabatan yang saling menguntungkan. Menurut Francis Fukuyama, modal sosial menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan dan di dalamnya diikuti oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Menurut Schiff menjelaskan bahwa modal sosial sebagai seperangkat elemen dan struktur sosial yang mempengaruhi relasi antar manusia dan sekaligus sebagai input atau argumen bagi fungsi produksi dan atau manfaat. Menurut Suleiman, modal sosial adalah bukan satu entitas, tetapi berbagai macam entitas yang berbeda mempunyai dua karakteristik yang sama. Modal sosial terdiri dari beberapa aspek struktur sosial dan memfasilitasi tindakan individu-individu yang berada dalam struktur. Menurut Putman, modal sosial adalah fitur dari organisasi sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. B. Dimensi modal sosial. Modal sosial adalah modal yang dimiliki individu manusia mengacu pada perilaku yang kooperatif. Perilaku tersebut mengacu pada organisasi dengan jaringan sosial, norma-norma, kepercayaan sosial yang dapat menjembatani terciptanya kerjasama yang menguntungkan untuk mendorong pada adanya keteraturan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang pertama yaitu kepercayaan. Kepercayaan itu dipertahankan oleh norma yang mengikat pihak-pihak yang berinteraksi. Kepercayaan merupakan suatu komponen penting ketika seorang menjalankan suatu usaha atau kegiatan produksi. Yang kedua yaitu jaringan. Salah satu pengertian jaringan yang dikemukakan oleh Robert Rowan, jaringan merupakan terjemahan dari network yang berasal dari dua sukata yaitu net dan work. Net diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai jaring. Tentunya seperti jala terdiri dari banyak ikatan antar simpul yang saling terhubung satu sama lain, sedangkan kata work bermakna sebagai kerja. Gabungan kata net dan work sehingga menjadi network yaitu terletak penekanannya pada kerja bukan jaring, dimengerti sebagai kerja dalam hubungan antar simpul-simpul seperti halnya jaring.
Yang ketiga yaitu norma. Kehidupan manusia di dalam masyarakat membutuhkan aturan yang lebih dikenal dengan norma sosial. Secara sederhana, norma merupakan pedoman atau patokan perilaku bersumber dari nilai karena didasarkan pada konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Dapat dikatakan bahwa norma-norma merupakan wujud konkret dari nilai-nilai pedoman yang berisi keharusan, kebolehan, dan suatu larangan. Putman dalam buku John Violet, modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial. Jaringan, norma, dan kepercayaan bagi yang mendorong partisipan bertindak secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Yang kedua yaitu konsep produktivitas. Bagian A, pengertian produktivitas. Melayu SP Hasibuan mengemukakan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara output dengan input. Jika produktivitas naik, hal ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi dan sistem kerja teknis produksi dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya. Bagian B yaitu perhitungan produktivitas. Untuk menghitung produktivitas dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu produktivitas sama dengan jumlah total output dibagi dengan luas lahan. Adapun itu produktivitas adalah rasio dari total output dengan input yang dipergunakan dalam produksi atau Pindyck dan Rubinfeld. Yang ketiga yaitu pengaruh modal sosial terhadap produktivitas. Menurut Knack dan Kiefer, bahwa rasa percaya dapat memfasilitasi peningkatan produktivitas secara tidak langsung. Rasa percaya yang tinggi akan membuat kondisi sosial yang aman. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak perlu menambah biaya untuk membayar sumber daya manusia untuk menjaga faktor-faktor produksi yang dimiliki. Pada akhirnya, hal tersebut akan meningkatkan produktivitas. Bagian B yaitu penelitian relevan. Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dalam penelitian ini digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berpikir mengenai penelitian ini. Selain itu, juga untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya. Sekaligus sebagai kajian yang dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti. Bagian C, kerangka berpikir. Sugiono mengemukakan bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Hasil penelitian yang baik terwujud dari kerangka yang sistematis dan saling berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal sosial terhadap produktivitas petani di Kelurahan Lelebata, Kecamatan Lemuru, Kabupaten Bone ini dengan 3 modal sosial digunakan untuk mengukur, yaitu kepercayaan, jaringan, dan modal sosial. Bagian D yaitu hipotesis penelitian. Ari Kunto mengemukakan bahwa hipotesis adalah alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang diajukan dalam penelitian. Adapun hipotesis penelitian ini yaitu sebagai berikut. H1, kepercayaan berpengaruh terhadap produktivitas petani jagung di Kelurahan Lelebata, Kecamatan Lemuru, Kabupaten Bone. H2 yaitu jaringan berpengaruh terhadap produktivitas petani jagung di Kelurahan Lelebata, Kecamatan Lemuru, Kabupaten Bone. H3 yaitu norma sosial berpengaruh terhadap produktivitas petani jagung di Kelurahan Lelebata, Kecamatan Lemuru, Kabupaten Bone. Bab 3 yaitu metode penelitian. Bagian A, desain penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sugiono menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel dan populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Berdasarkan data penelitian diperoleh, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif karena data yang digunakan berbentuk angka selanjutnya akan diolah untuk mengetahui
pengaruh dari masing-masing variabel dari modal sosial dan yaitu kepercayaan, partisipasi jaringan, dan norma sosial terhadap produktivitas petani jagung di Kelurahan Lelebatak, Kecamatan Lembur, Kabupaten Bone. Adapun lokasi dan waktu penelitian yaitu di Kelurahan Lelebatak, Kecamatan Lemuru, Kabupaten Bone. Waktu pelaksanaan penelitian pada tanggal 25 April 2021. Populasi dan sampel penelitian. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani jagung sebanyak 124 orang. Metode pengumpulan data yaitu pertama, metode kuesioner. Menurut Suharsi Arikunto, kuesioner adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket terbuka dan tertutup. Angket terbuka adalah angket yang belum dilengkapi dengan alternatif jawaban. Angket ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah produksi jagung dalam satu kali panen terakhir. Sedangkan angket tertutup adalah angket yang telah dilengkapi dengan alternatif jawaban. Angket ini digunakan untuk memperoleh data, yaitu tingkat kepercayaan terhadap sesama petani, tingkat partisipasi petani dalam kelompok tani, keikutsertaan petani dalam suatu jaringan, tingkat ketaatan terhadap norma adat, dan norma yang berlaku dalam kelompok tani. Dan terakhir yaitu metode dokumentasi. Menurut Suharmi Arkunto, dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah, notulen, lengger, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah petani jagung di Kelurahan Lelebatak, Kecamatan Lemur, Kabupaten Bone. Produktivitas di Kelurahan Lelebatak, Kecamatan Lemur, Kabupaten Bone. Alamat sampel petani yang ada di Kelurahan Lelebatak, Kecamatan Lemur, Kabupaten Bone. Status kepemilikan lahan, jenis kelamin petani, dan luas lahan yang dimiliki oleh petani di Kelurahan Lelebatak, Kecamatan Lemur, Kabupaten Bone. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.